Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi yang indah hari ini. Kami bisa bangun dari tidur kami, menghirup udara segar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan setiap kami, dapat menuntun jalan kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Dan ajar kami terus ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu depresi menyebabkan kemalasan. Firman Tuhan terdapat di dalam Rut pasal 2 ayat 1-7. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu ia sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Pernahkah Bapak Ibu mendapati diri rasanya begitu malas dan tidak bergairah? Padahal sebelumnya Bapak Ibu adalah orang yang rajin. Saudara, para peneliti di Harvard Medical School menemukan bahwa kemalasan adalah gejala yang berulang pada kebanyakan pasien yang mengalami depresi. Depresi sendiri dapat menyebabkan penurunan kemampuan seseorang untuk melanjutkan hidup, menghilangkan gairah seseorang, membuat mereka tidak tertarik pada kehidupan, dan juga dapat memicu kemalasan. Depresi bersembunyi di balik kelelahan, sikap apatis, dan menyebabkan ketidakaktifan. Saudara, depresi adalah kondisi yang bisa dialami oleh siapapun, termasuk kita orang percaya. Meski demikian, kita harus cakap mengatasinya. Kita bisa belajar dari sosok Rut. Ketika diperhadapkan dengan situasi pelik, saat ditinggal mati suaminya, ia tidak tenggelam dalam kesedihan dan mengasihani diri. Sebaliknya saudara, ia memilih untuk mengurus mertuanya. Perhatikan bagaimana Rut tidak berpangku tangan di tengah situasi yang jelas-jelas bisa saja menekan jiwanya. Rut bahkan sangat rajin. Ia memungut dan mengumpulkan jelai di ladang sampai petang. Alkitab mencatat, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, kita harus realistis dalam memandang hidup ini dengan tidak berfokus pada diri sendiri dan belajar memandang ke sekitar kita. Bapak Ibu Saudara,
Seringkali perasaan depresi hilang saat kita mengalihkan fokus diri sendiri dan memusatkan perhatian pada Tuhan dan orang lain. Memang Rut tidak langsung melihat Tuhan menyediakan sesuatu yang baik baginya. Namun ketika ia menghadapi kesulitan itu dengan berharap sepenuhnya kepada Tuhan serta mengasihi dan memperhatikan kebutuhan orang lain, Tuhan bahkan menyediakan suatu hal yang tak terduga di depannya. Saudara, mungkin kita pernah mengalami masa-masa sulit, dikecewakan, dan berbagai pengalaman pahit lainnya yang membuat kita depresi. Kita beralih ke kemalasan karena ini sepertinya menjadi tempat perlindungan yang aman. Namun saudara, sadarilah bahwa sebagai orang percaya, kita harus berpengharapan. Sebagaimana yang diungkap oleh pengkhotbah, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Saudara, keputusan ada di tangan kita. Kita bisa malas, kita bisa rajin. Kita bisa menyalahkan atau mengisinya dengan kegigihan. Kita bisa membiarkan pikiran negatif terus bersarang di benak kita atau menyerahkannya pada Tuhan. Satu hal yang pasti saat memutuskan untuk berharap, berusaha, berjalan bersama Tuhan, maka sesuatu yang baik menanti kita di depan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini atas firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Tatkala kami mengalami persoalan hidup yang membuat kehidupan kami menjadi depresi. Namun kami sungguh percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, depresi kami Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Kami sungguh percayakan hal itu, bahwa Allah selalu ada bersama dengan kami tatkala kami mengalami persoalan maupun ketika kami mengalami sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan pada hari ini kami akan siap melakukan berbagai kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.